Nah, sebelum kita membuat ulangan atau kuis, kita baiknya membuat soalnya dulu, ya. Untuk membuat soal, kita mulai saat ini menertibkan di bank soal. Supaya soal tersebut pada saat kita butuhkan, kita tinggal ambil, ya. Kita tidak harus ngetik lagi seperti itu, ya. Nanti soal tersebut bisa kita buat, misalkan kalau yang berbasis teks, nggak pakai gambar-gambar, itu bisa saja kita upload secara serentak. Ya, kita ketik dulu di Word, kita upload, sudah langsung jadi dalam bentuk soal. Ya, kalau yang berupa gambar, itu mau tidak mau gambarnya belakangan. Atau buat soalnya satu-satu. Seperti itu Bapak Ibu. Ya, begini, sebelah kiri itu di bawah menu administration, itu ada yang namanya question bank, ya, di bawah, pokoknya di course administration kita selalu ya, sini ya, itu ada yang namanya question bank. Nah, di dalam question bank ini, kita bisa membuat question satu-satu, bisa juga import, bisa juga export, seperti itu. Jadi, sudah dimudahkan. Nah, yang pertama kita akan coba membuat soal dulu di dalam question bank. Yang pertama, di dalam question bank ini kita pilih question. Klik question. Nah di sini, di question bank ini ada manajemennya ya. Di sini ada kategori. Kategori kita di secara default di guru 20. Ini harusnya ya di guru 20 artinya di kelas kita, di mata pelajaran kita, posisi kita. Defaultnya di sini. Posisi bank kita ada di sini. Membuat soal baru seperti ini Bapak Ibu. Ya. Misalkan multiple choice. Kita add. Seperti kita membuat ulangan harian waktu itu ya, atau ulangan umum, seperti biasa. Di sini kita sudah coba membuat satu, ya. Kita masukkan default dulu ya, default dulu di sini nggak apa-apa. Nanti baru kita masukkan ke kelompoknya masing-masing. Misalkan ini question name-nya, misalkan ulangan harian 1. Ulangan harian 1 nomor 1 misalkan seperti itu. Question name ini kita buat menjadi nomor kelompok atau nomor urut dari soal. Ya, misalkan ini membuat soal secara manual ya, Bapak Ibu. Soalnya ini, soal UH1 ya. Lalu kita buat optionnya. Option yang pertama adalah ini. Ini kita bisa tarik. Lalu option kedua, sambil Bapak Ibu coba kalau bisa. Oke. Option yang ketiga, oh sorry, ini feedback. Pilihan kedua seperti ini. Pilihan ketiga. Pilihan keempat. Pilihan kelima. Seperti ini. Nah, yang menjadi kunci mana? Ya, harus kita isi. Yang menjadi kunci adalah di sini
Jawabannya adalah yang A ya. Berarti di sini di choice pertama kita pilih tentukan grade-nya 100 ya. Untuk yang lain abaikan ya, karena kuncinya ada di situ. Oke. Save. Kita save. Nah, kita sudah punya soal 1. Oke, kita sudah punya soal 1. Oke, begitu untuk seterusnya membuat soal banyak dulu, nanti baru dikelompokkan. Dain ya, kita centang soal yang sudah kita buat daftarnya, kita move ke soal ulangan harian 1. Seperti itu, kita move. Oke, kita klik move. Nanti otomatis ada di soal ulangan harian 1. Dalam kurung 1, kalau misalkan soalnya ada 30, dalam kurung 30. Ya, ini adalah daftar bank soal kita yang ada di course. Ya, ini daftar soal kita. Seperti itu. Oke, ini cara pertama ya, Bapak Ibu, cara pertama untuk membuat soal. Ya, berikutnya, cara kedua, cara cepatnya, kalau soal tersebut berbasis teks, ya. Kalau soal tersebut berbasis teks. Nah, kita bisa upload atau import, ya. Sebelumnya kita siapkan dulu. Siapkan file untuk soal-soalnya. Nah, formatnya kurang lebih contohnya seperti ini, Bapak. Ini, formatnya seperti ini. Dia mengabaikan nomor soal, ya. Dia mengabaikan nomor soal. Ini contoh, ya. Kalau kita spasi ini juga nggak apa-apa sih, ya. Ya, intinya formatnya seperti ini, nanti Bapak Ibu bisa lihat. Tetapi di sini untuk melihat kuncinya, di sini ada teks namanya answer. Answer-nya ini titik 2 huruf jawabannya dari pilihan kita, ya. Biasanya kita di sini huruf besar, huruf kecil juga tidak masalah, A, B, C, D, E, tetapi di sini answer-nya hurufnya mengikuti. Begitu. Formatnya kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ada soal, ada option pilihan, urut, lalu ada jawabannya, ya. Kuncinya seperti ini, Bapak Ibu. Nah, setelah kita sudah siapkan ini, kita simpan dalam format yang lain yang berbasis teks, ya, karena nanti akan terbaca format CSV ya. Nah, di sini kita dari menu file pilih save as. Kalau kita sudah masukkan ke save as di sini, nama filenya apa? Nama filenya, lalu save as type-nya ini yang penting, tipe soalnya yang penting ya. Tipe soalnya kita pilih yang plain text ya. Plain text. Plain text ini tipe soal yang bisa membaca format CSV. Ya. Kira-kira seperti itu, lalu di save ya. Kebetulan saya sudah save, nggak perlu save lagi ya. Oke. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu untuk soalnya. Nah, sekarang kembali kita ke sini ya, ke question bank. Oke, sudah masuk ke sini, sudah terlihat ya Bapak Ibu. Nah, sekarang kita import ya. Dari menu administration pilih question bank, kita pilih menu import ya. Kalau tadi kita buat manual satu-satu, sekarang kita pilih menu import. Nah, import di sini formatnya kita pilih icon format ya. Ini wajib dipilih icon format. Pilih filenya, import filenya, choose a file. Kita cari, kita upload file, kita pilih file kita yang bisa di-upload. Nah, kebetulan di sini tadi kita sudah buat filenya yang teks dokumen ya. Karena tadi kita save as sebagai teks dokumen ya. Nah, ini filenya di open. Ya, sudah terbaca di sini.
lalu kita upload this file. Ya, sudah terdaftar di sini. Sekarang kita klik import. Ya. Klik import. Nah, soal-soal kita terbaca seperti ini. Ya. Jadi, soalnya adalah sudah otomatis diberikan nomor soal, ya. Nomor soal ini sebetulnya hanya gambaran saja, berapa jumlahnya, ya. Nanti pada saat kita pakai tidak berlaku juga, ya, nomor soal ini. Oke, berarti di sini tidak ada kendala, kita oke saja, kita continue. Nah, otomatis sekarang banyak soal kita, ya. Kita nggak perlu lagi satu-satu, langsung keluar semua. Kalau kita mau lihat, ya, di sini kita bisa cek soalnya bener nggak, kita pilih preview per soal, ya. Kita cek, oh ternyata muncul. Oke. Oh iya, Bapak Ibu, pada saat saya preview kelihatan nggak hasilnya? Ini masuk ke sini, tetapi nanti di sini kan tadi belum kita kelompokkan, ya. Kita kelompokkan. Sekarang kita centang dulu semua kelompok soalnya. Kita move, kita pindahkan ke soal ulangan harian 1 kita. Question tuh ulangan harian 1, move, ya. Kita move, nanti sudah masuk ke kelompok sini. Jadi pada saat kita butuh ke ulangan harian, sudah ada soalnya. Seperti ini. Nah ini. Gitu ya intinya Bapak Ibu. Nanti pada saat kita membuat kuis, kita kembali lagi ke course kita. Kita langsung saja ke klik di sini ya, di nama course-nya. Nanti otomatis masuk ke depan, ya. Masuk ke sini. Oke. Sekarang gambaran umum dulu ya Bapak Ibu. Nanti mungkin prakteknya kita di lain kesempatan kita akan coba membuat kuis, ya, membuat kuis. Oke, membuat kuis dari soal yang sudah ada. Ya. Oke. Di sini kan ulangan harian 1. Oke, timingnya kita masalah ini settingannya kita abaikan dulu ya. Kita buat soalnya dulu. Bisa setting di belakangan ya. Kita masukkan soalnya dulu. Oke. Nah, dari sini dari sini kita bisa klik ya. Klik. Nah, kan di sini seperti Bapak Ibu membuat soal waktu itu ya, kita edit quiz. Bentar ya, butuh waktu sebentar. Nah, di sini kita tinggal add ya. Add berdasarkan question bank atau kita buat soal secara manual atau random question. Kita pilih question bank. Ya. Di sini kita pilih soal yang ada di ulangan harian 1 ya. Oke. Oh, belum diseleksi, sorry. Add question bank. Soal yang ada di sini, kita add question. Nah, otomatis soalnya ada semua. Ya. Kalau kita preview, oh previewnya Bapak Ibu nggak muncul ya. Oke. Di sini bisa. Ya, kita sudah punya soal untuk kuis. Oke, dengan demikian kira-kira pemanasan kita kayaknya sudah cukup panas hari ini. Ya, paling tidak kita ada gambaran cara membuat profil, baik profil guru maupun profil mata pelajaran, lalu mengupload materi. Dari materi itu ada penugasan sama soal berupa kuis, ya. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu. Mungkin nanti di lain kesempatan kita bisa akan lanjut lagi. Nanti kita akan review kembali sampai benar-benar kita masing-masing semua bisa. Demikian Pak Albert, Bu Natali, dan semua Bapak Ibu guru yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau memang saya kurang sabar, kurang jelas, ya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya.